Sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau, senang sekali bisa bertemu Anda kembali, tentunya di program yang sudah Anda tunggu-tunggu. Kenapa? Karena saya yakin Anda mendapatkan banyak sekali solusi untuk hidup sehat Anda di program ini. Dan tidak rasa, program ini sudah berjalan 1.500 episode lebih. Ini semua berkat Anda juga, para penonton setia Go Healthy, yang saya yakin pasti terbantukan, teredukasikan, bahkan terselamatkan hidupnya karena program ini. Oleh karena itu, kami ingin menambahkan keeratan hubungan kita dengan cara membuat satu komunitas. Komunitas ini namanya Go Healthy Community. Caranya super simple. Kalau Anda mau mendapatkan informasi yang terkini mengenai kesehatan, yuk langsung join. Infonya ada di bawah sini. Oke, langsung saja saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan hari ini. Pastinya sudah akrab dengan Anda, Sinsia dan Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Yes, dan tentunya saat ini juga kita sudah ada terhubung dengan narasumber kita di Purwokerto. Nah, kita sudah terhubung dengan Bapak Tunggul dan Ibu Igit yang akan bercerita. Pasangan yang kompak, bapaknya Pak Tunggul ini mengalami stroke, ibunya kolesterol tinggi. Makanya saya bilang kompak. Tapi mereka ada di sini sekarang mau menceritakan bagaimana kondisi yang sudah jauh lebih baik karena menggunakan satu teknologi namanya teknologi laser. Mari kita sambut, ini dia Bapak Tunggul dan Ibu Igit. Pak Tunggul dan Ibu Igit, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Pak dan Ibu. Sehat. Yes, itu dia semangatnya. Nah, untuk pertama mungkin kasih salam dulu ya. Saya yakin pasti ada keluarga, teman-teman yang menonton. Silakan beri salam dan semangat untuk mereka. Silakan, Pak. Teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, salam sehat untuk semua. Mudah-mudahan di hari ini sehat semuanya. Yes, itu dia semangatnya, luar biasa. Nah, Purwokerto ini sering ada seroto di situ, ada getuk. Nah, lagi ada musim kuliner apa di sana? Kalau musim makanan ya sama terus mendoan. Mendoan, itu dia. Yang saya yakin Purwokerto ini banyak sekali makanan enak. Dan akhirnya keterusan makannya sehingga kolesterolnya tinggi, bapaknya nih hipertensi sehingga menjadi stroke. Nah, pemirsa ada baiknya kita kenalan dulu. Siapa Bapak Tunggul dan Ibu Igit ini dan bagaimana pola hidup mereka sehingga bapak ini terkena stroke dan ibunya kolesterolnya tinggi. Tapi tidak berhenti di situ. Mereka ketemu satu teknologi, mungkin nonton dari program ini, teknologi laser. Bagaimana perubahannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tunggul dan Igit Patnowati. Sudah banyak hal yang dialami oleh sepasang suami istri ini dalam hidup, terutama tentang kesehatan. Mereka berkomitmen ingin bisa menua bersama dengan sehat. Pasalnya, baik Tunggul dan Igit, keduanya memiliki masalah kesehatan masing-masing. Tunggul bercerita, dirinya memiliki riwayat hipertensi. Bahkan pada tahun 2018 lalu, ia sempat mengalami stroke. Beruntung, saat kejadian, ia langsung pergi ke rumah sakit, sehingga bisa langsung ditangani. Dan pemulihan gejala sisa stroke-nya pun menjadi lebih cepat. Sementara, Igit diketahui memiliki riwayat kolesterol tinggi. Padahal, ia termasuk orang yang rutin berolahraga. Namun, memang dulu pola makannya kurang diatur secara sehat. Kini, Tunggul dan Igit bertekad untuk memperbaiki pola hidup. Baik dari memperbaiki pola makan, olahraga bersama, hingga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Oke pemirsa, jadi sebelum kita bincang-bincang tentunya kita main dulu. Bapak Tunggul dan Ibu Igit, ini simple, saya akan sebutkan satu kalimat. Tinggal dijawab pernyataan ini menurut Anda benar atau salah, oke? Tidur mendengkur bisa memicu terjadinya stroke. Jadi ngorok bisa memicu terjadinya stroke. Nah, Bapak Tunggul, Ibu Igit, menurut Anda ini benar atau salah? Benar. Benar, kenapa benar Ibu? Karena mungkin dari pernapasan dan mungkin juga dari darah yang kental, mungkin itu. Oke. Kalau dari pengalaman gimana Bapak sama Ibu nih? Ya. Dari pengalaman saya, karena saya tidurnya ngorok, akhirnya kena stroke juga. Oke. Jadi menurut Bapak Tunggul setuju ya bahwa pernyataan ini benar ya? Iya benar. Oke, kalau gitu kita kunci jawabannya. Kita tanyakan praktisi kesehatan. Apakah ngorok bisa memicu terjadinya stroke? Oke, jadi jawaban Bapak Ibu sudah tepat.
Jadi pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar, tapi ada penjelasannya nih ya pemirsa di rumah. Perlu dipahami bahwa stroke ini disebabkan karena gangguan pembuluh darah di otak. Bisa berupa sumbatan maupun pecah pembuluh darah. Nah, orang yang tidurnya mendengkur atau kita sebut dengan gangguan OSA, ini memang bisa meningkatkan resiko terjadi serangan stroke. Nah, kita pahami dulu nih, OSA, obstructive sleep apnea, merupakan sebuah gangguan tidur yang ditandai dengan tidur mendengkur, ngoroknya kenceng banget, dan ada episode henti napas. Jadi dalam satu tidurnya tiba-tiba terhenti napasnya, lalu tiba-tiba mulai kembali, dan orang tersebut masih dalam keadaan tidur. Dan episode henti napas ini bisa terjadi beberapa kali. Nah, studi epidemiologis maupun studi klinis ini menunjukkan pasien dengan gangguan OSA ini tentunya lebih beresiko untuk mengalami serangan stroke maupun penyakit kardiovaskular lainnya. Bahkan studi klinis menunjukkan pasien OSA yang tidak diobati ini dekat sekali dengan insiden terjadi serangan stroke. Nah, sebenarnya kok bisa sih dari tidur ngorok akhirnya bisa memicu terjadi serangan stroke? Yang pertama adalah ketika terjadi episode henti napas beberapa kali, berulang-ulang kali dalam satu tidur, yang terjadi adalah terjadi penurunan kadar oksigen di dalam tubuh yang kita sebut dengan hipoksia. Hipoksia yang berulang-ulang kali ini bisa memicu terjadi disfungsi endotel, di mana terjadi penyempitan pembuluh darah dan pengentalan darah, dan juga bisa memicu terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, ketiga itu semua bisa berkontribusi dan menjadi faktor resiko untuk mengalami serangan stroke. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah, coba yuk diperhatikan lagi. Kalau pasangannya tidurnya ngorok, lebih baik diobati agar menurunkan resiko terjadi serangan stroke. Bahwa tidur mendengkur ini bisa memicu terjadinya stroke, pernyataan ini adalah benar. Oke, bagus banget. Bapak Tunggul, Ibu Igit, benar jawabannya. Nah, pasca stroke ini kan Bapak menggunakan teknologi laser. Lalu manfaat apa saja yang Bapak ini rasakan untuk kesehatannya? Sekarang merasa energinya lebih bagus lah, lebih kuat gitulah. Terus semangat gitulah, lebih semangat. Oke. Nah, apalagi Pak, mungkin dari semangat sudah oke, dari fisiknya bagaimana Pak? Fisiknya udah oke. Dulu kelihatan, kalau istri saya bilang kelihatan loyu-loyu tua sekali, umur 60 kayak umur 70 lebih kayak gitu loh. Ibaratnya. Sekarang udah mulai merasa seger gitu lah. Oke, berarti dari pelafalan kata juga sudah sangat bagus Pak. Dari pergerakan mobilisasi tubuh, anggota tubuh tidak ada masalah Pak? Tidak ada masalah. Oke, bagus banget, luar biasa Pak. Nah, Ibu Igit sendiri, ini Ibu Igit merasakan apa saja waktu menggunakan teknologi laser, terutama karena kolesterolnya dulu tinggi sekali. Silakan Ibu. Kalau dari sisi saya, dulu saya suka pusing yang tiba-tiba pusing sekali gitu. Sampai kadang-kadang kita kasih minyak di kepalanya, ada rambutnya padahal kasih minyak saja. Dengan menggunakan teknologi laser ini sekarang alhamdulillah saya sudah tidak merasakan pusing-pusing lagi. Itu satu. Kemudian di mata juga pernah mata ada sedikit kayak di putih-putihnya ada gangguan kayak semacam katarak. Tapi begitu memakai laser kok jadi hilang gitu, itu putih-putih yang tadinya menutupi, tetapi dengan intranasalnya kita pakai juga. Demikian kalau dari saya. Oke, kalau dari hasil pemeriksaannya gimana Bapak sama Ibu nih? Kalau saya cek tensi itu sebetulnya karena saya ikut Prolanis, jadi cek tensinya itu tiap bulan. Tiap bulan normal. Sekarang normal 120/80. Ih, bagus. Keren, bagus. 120/80 nih tensi yang bagus ya, normal. Memang dulunya di angka berapa sih? Sekitar 150, 160 Wih, per 110. Bagus, pertahankan ya Pak ya, ada di angka 120/80, dipertahankan Pak. Teknologi laser itu membantu. Yang pertama ya adalah ketika aliran darahnya kembali lancar ya, kemudian pada Pak Tunggul, maka pusat-pusat motoriknya menjadi lebih baik, penyembuhannya menjadi lebih cepat ya pada pasien-pasien stroke. Akibatnya apa? Kelumpuhannya sekarang udah nggak ada lagi. Demikian juga pada Ibu ya. Bu Ingki tadi mengatakan bahwa saya tadinya matanya burem, sekarang karena apa? Aliran darah ke daerah mata juga menjadi lebih baik. Ya bukan hanya itu saja ya, kalau ada di kepala ketika kita menggunakan teknologi yang intranasalnya, ekstensinya, itu juga yang namanya oksigen dan nutrisinya masuk sampai ke pusat-pusat di otak, sehingga lebih mudah dia mengingat segala sesuatu, lebih seimbang ketika dia berjalan. Kalau ada sinusitis, dia menjadi lebih baik. Kalau dulu nih angkat-angkat tangan tuh kayak gimana tuh? Bisa full juga? Dulu?
Enggak full, tapi Nggak sekarang full. udah full, udah Oke. bisa. Ya. Kalau sekarang boleh saya lihat Pak, tangannya Pak, yang kanan diangkat Pak, udah bisa full? Udah bisa Udah full. bisa. Lurus. Oke, berarti ada perbedaan ya dari sisi rentang gerak, betul ya Pak ya? Udah ya. Udah jauh ya? Udah kayak orang normal lagi. Oh, udah seperti orang normal. Dulu apa yang nggak bisa dikerjakan, sekarang sudah bisa dikerjakan Pak? Dulu kalau nulis tanda tangan itu udah sulit banget. Nah, sekarang sudah bisa. Dan di sini pun dari catatan saya baca nih, Bapak udah bisa berkendara lagi, benar Pak? Wis, hebat. Udah nyupir, bisa. Pak. Udah. Bawa nyupir. motor, bawa mobil gitu bisa ya Pak ya? Bawa motor, bawa mobil bisa. Bagus sekali. Iya, keren ya Pak ya. Contoh apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tunggul menerapkan gaya hidup sehat. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi laser secara rutin. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Tunggul nantinya akan mengeluarkan 3 warna sinar terapi ya. Ada laser merah, sinar biru, sinar kuring. Yang dikerjakan adalah dia membantu menguraikan gumpalan darah si trombus yang nyumbat di pembuluh darah. Akhirnya aliran darah menjadi lebih lancar ya, nantinya fungsi darah dalam mengantarkan zat gizi maupun oksigen bisa terlaksana dengan baik sehingga tentunya pengentalan darah bisa dikendalikan, tensi menjadi lebih terkendali dan juga otomatis proses pemulihannya bisa menjadi lebih cepat. Teknologi ini namanya dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser atau EQ laser ini, dia dipakai sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan apa saja? Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, ayo, take action sekarang juga, dapatkan EQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo kami dan juga tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan EQ laser atau dokter laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Bapak Tunggul dan Ibu Igit, saya mau tanya bagaimana perubahan pola hidup terutama? Karena kan dulunya suka makan enak, jalan-jalan. Sekarang apa yang sudah diubah Bapak dan Ibu? Kalau makan paginya sekarang, karena di Purwokerto kan banyak sekali susu segar dari Batu Raden. Betul. Kita paginya tinggal susu sama telur dua-dua. Kemudian habis olahraga kita kadang kacang rebus, jagung rebus, pisang rebus. Baru siangnya kita makan itu pun dengan sayur-sayur. Sore jam 5 maksimal atau maksimal sekali jam 6 kita makan malamnya. Sudah itu aja, tetapi ya paling kita tambahannya yang rebus-rebus atau kita paling tidak banyak goreng-gorengannya lagi. Oke, kalau mau saya tanya saat ini dulu sebenarnya apa yang menyebabkan Bapak Tunggul terkena stroke, Pak? Itu saya sering makan gorengan sama minum kopi susu itu, kopi susu kental manis itu. Oke. Tiap pagi itu. Ya. Oke. Tidurnya bagaimana Pak dulu? Tidur sebetulnya nggak ada masalah. Saya kan orangnya gampang tidur. Pokoknya kalau nempel bantal langsung tidur gitu aja. Tapi ya memang mungkin pola makannya itulah jam. Bapak dulu menduga nggak bahwa Bapak akan terkena stroke pada akhirnya ini? Tidak sama sekali. Kenapa Jadi, tidak, Pak? Dulu saya kan kadang kalau sakit ke dokter nanti ditanya, loh Bapak kok ini tensinya tinggi sekali, tapi saya nggak merasakan apa-apa. Nah, saya tidak mendapat penjelasan bahwa tensi tinggi itu bisa menyebabkan yang
yang penyakit yang aneh-aneh seperti gini loh. Oke, Jadi, oke. oh ternyata begini setelah saya nonton Go Healthy, oh ternyata penyakitnya itu gara-gara begini kayak gitu. Oke. Berarti saya yakin Go Healthy memberikan banyak masukan untuk Anda semua bahwa stroke ini bisa menyerang siapa aja, benar ya Mas Boyke? Iya. Tidak hanya orang tua, anak muda juga Betul bisa. sekali ya, dan itu semua tentunya sekali lagi kita sudah belajar ya dari Pak Tunggul bahwa kalau makan kita sembarangan, terutama 3G, gulanya kebanyakan, gorengannya kebanyakan, kemudian juga garamnya kebanyakan, itulah yang terjadi. Darah kita menjadi kental dan memudahkan terjadinya stroke. Nah, kalau mungkin juga pada Pak Tunggul ini biasanya juga ada dampak pelo, ada dampak lupa ya. Apakah ini juga sempat dirasakan ketika Bapak terserang stroke? Ya sempat dirasakan, betul. Berapa lama? Ya hampir sekitar 1 bulan lebih lah. Sekitar 1 bulan, dan akhirnya bisa kembali pulih setelah menggunakan teknologi laser ya. Jadi Bapak juga menggunakan teknologi laser yang dimasukkan ke dalam hidung, intranasal. Iya betul. Betul. Kemudian untuk yang lumpuhnya Bapak juga menggunakan teknologi NMES yang ditempelkan. Pemirsa, jadi teknologi laser ini sudah sedemikian rupa ya dikembangkan sehingga juga untuk mempercepat penyembuhan khususnya di area kepala, maka dibuatlah yang namanya ekstensi ya, atau kepanjangan yang namanya teknologi laser intranasal. Untuk apa? Agar supaya aliran darah di daerah kepalanya menjadi lebih baik. Ya, karena pasien-pasien stroke itu semua aliran darah di kepalanya itu menjadi banyak yang tersumbat ya. Itu bisa membantu membantu pemulihan stroke-nya lebih cepat. Yang kedua tentu mencegah kepikunan akibat stroke ya. Kemudian juga yang ketiga memperbaiki aliran darah di sekitar sinus-sinus. Kemudian di sekitar mata, di sekitar organ keseimbangan ya. Sehingga namanya teknologi intranasal ini banyak membantu aliran darah, pembuluh-pembuluh darah yang ada di kepala. Iya, Pak Tunggul, saya mau tanya dong Pak, serangan stroke kan memang tiba-tiba, tapi pastinya penyebabnya enggak dong Pak. Nah, Bapak nih sebelum serangan stroke tuh udah tahu belum sih ada hipertensi? Sudah tahu. Udah tahu? Udah berapa lama Udah tuh tahu. sebelum terkena stroke udah tahu hipertensi? 1 tahun mungkin 1 1 tahun. Nah, pada saat udah tahu nih ada hipertensi, ada minum obat gak secara rutin? Enggak. Oke, berarti waktu Dulu itu kan- Bapak masih belum paham ya bahwa dampak dari Iya. tensi tinggi ini bisa mengakibatkan serangan stroke. Oke, Iya. jadi sempat abai begitu ya Pak ya. Tapi Iya, betul, setelah terkena serangan stroke udah gak abai lagi dong ya Pak ya. Ada minum Iya, obat betul, kan ya betul. Pak? Oke, bagus Iya, Pak. ya, tiap. Oke, nah kalau Ibu sendiri kolesterol tingginya udah tahu sejak kapan Bu? Dari umur 50 sebenarnya sudah tahu. Nah, deket-deket berarti menopause tuh berarti. ya. Nah. Jadi kalau Iya. ini juga saya ingatkan ya kepada pemirsa yang usianya sudah menjelang 50, premenopause ataupun menopause pada usia 49-50 atau pasca menopause, sekali lagi bahwa pembuluh darah kita itu makin tidak terlindungi karena estrogen, hormon kewanitaannya turun. Ya, oleh karena itu apa yang bisa kita bantu? Ya, karena proses itu adalah alami dengan berkurangnya hormon estrogen ya, maka yang harus kita bantu adalah bagaimana dengan kekurangan hormon estrogen itu kita tetap mendapatkan oksigen dan aliran darah yang cukup ke organ-organ vital. Maka dibantulah dengan teknologi. Teknologi apa? Ya teknologi laser. Pas waktu umur 50-an udah ketahuan nih kolesterol tinggi, pernah paling tinggi tuh ada di angka berapa Bu? Paling tinggi angkanya 270. Wih, tinggi banget tuh Bu. Tinggi sekali. Nah, pas satu lagi tinggi-tingginya tuh ada gejala tertentu gak sih Bu yang muncul? Waktu di 270 nggak ada gejala Nggak apapun ada. sih. Gak ada gejala apapun. Nah, ini memang Nggak ada gejala apapun. memang benar bahwa gak semua orang dengan kolesterol tinggi ini bisa merasakan gejala karena tadi ya, gejala itu baru timbul ketika memang pembuluh darah ini sudah mengalami sumbatan atau penyempitan yang bermakna. Jadi oleh sebab itu pentingnya kita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah untuk melakukan evaluasi resiko dari komplikasi agar kita mencegah nih hal-hal seperti ini bisa terjadi. Karena ketika sudah terjadi demikian, otomatis timbullah komplikasi. Nah, salah satu faktor zat yang berperan adalah zat NO. Zat NO ini nantinya dia akan membantu melebarkan pembuluh darah seperti gambar
gambar berikut. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya teknologi laser akan mengoptimalkan kembali pembuluh darah dalam menghasilkan zat NO, dan zat NO ini akan diedarkan ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Pembuluh darah yang terbuka otomatis tensinya menjadi lebih terkendali, dan juga dia menjaga kesehatan dinding pembuluh darah agar jangan sampai ada robekan-robekan kecil, jangan sampai ada penyempitan pembuluh darah. Oleh sebab itu ini udah menjadi kebutuhan nih untuk kita semua, kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita sedini mungkin. Lalu apa kesan utama dari teknologi ini untuk Anda berdua? Kalau kesannya sangat membantu kami, dan kami juga alhamdulillah bisa menemukan teknologi ini karena ini bisa mengubah kami yang tadinya kami takut sekali, kalau saya sebagai istri takut terjadi ulangan untuk stroke. Betul, dan iya. insya Allah dengan teknologi ini kami punya pikiran insya Allah nggak akan terulang kalau kita konsisten rutin dengan menggunakan teknologi laser ini, dan olahraga serta makannya dijaga betul-betul. Nah, kita punya tips untuk Anda, unik sekali. Ini dia, tahukah Anda, anjuran berkendara yang aman, ingat ya, yang aman pada penyintas stroke. Oke. Boleh-boleh saja sepanjang dokter ya bisa memberikan nasihat-nasihat kepada Bapak, dan Bapak harus turuti. Nah, apa upaya untuk mempercepat kita bisa nyetir mobil? Ya tentu saja motorik, sensorik, kognitifnya mesti baik. Apa yang bisa membantu? Teknologi laser, apalagi ya. Jadi tidak berarti stroke itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, dengan cara kita menjalankan pola hidup sehat seperti yang dijalankan oleh Pak Tunggu dan Bu Igit, plus teknologi laser. Mudah-mudahan percepatan penyembuhannya juga menjadi lebih baik, dan akhirnya kita bisa kembali kepada hidup sebelum terserang stroke. Jadi sekali lagi pemirsa, yang namanya teknologi laser bisa membantu mempercepat pasien-pasien stroke ataupun mereka yang mengalami pengentalan darah. Oke, terima kasih Mas Boyke. Jadi Bapak Tunggul sudah kembali menyetir mobil atau motor? Sudah. Wah, paling jauh kemana Pak? Ya Jakarta, dari Purwokerto Jakarta udah sering, karena waktu itu Pak Ibu tinggal di Jakarta. Wah, keren sekali Pak, luar biasa. Saya yakin tidak hanya itu kenikmatan dari berkendara. Tapi kan itu dengan persetujuan dokternya kan, ahli fisioterapinya Pak. Betul pada saat dia. Lihat pemirsa, dulunya Bapak Tunggul terutama mengalami hipertensi. Ya, ini muaranya, biang keroknya, tekanan darahnya yang mencapai 150/110, terkena stroke sumbatan di pembuluh darah otak. Kaki dan tangan kanan sempat sulit digerakkan dan bicara sempat pelo. Lihat perubahannya. Setelah memakai teknologi laser, tekanan darah sistolnya sudah stabil 120 angkanya, luar biasa. Tubuhnya menjadi lebih bertenaga, sudah bisa kembali berolahraga. Ini untuk para stroker ini suatu pencapaian yang luar biasa, dan kualitas tidur meningkat. Dan pemirsa, tidak selesai di situ. Mari kita kembali ke Ibu Igit. Dia juga punya histori di sini sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Kita lihat sebelumnya, kolesterolnya menjadi masalah utamanya. Dia tinggi sekali, mencapai 270, kerap keluhkan sakit kepala dan juga sering sulit tidur. Masih untung ada gejalanya. Nah, dia menggunakan teknologi laser, ikut dengan suaminya, berubah hidupnya. Mari kita lihat, kolesterol sudah lebih terkendali, ya. Keluhan sakit kepala sudah jauh berkurang, tidur menjadi lebih cepat dan nyenyak, dan terakhir badan terasa lebih bertenaga. Luar biasa pemirsa. Teman-teman yang berada di seluruh Indonesia, terutama juga saudara-saudara dekat saya, termasuk juga anak saya yang mempunyai kolesterol tinggi, pakailah teknologi laser ini, karena pengalaman dari kami berdua yang sudah menggunakan teknologi laser, insya Allah dengan menggunakan teknologi laser ini, apapun yang kita rasakan akan hilang. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Tunggul dan Ibu Igit. Silahkan menikmati hidup Anda dengan kesehatan yang lebih baik saat ini. Teruskan penggunaan teknologi laser, kami doakan Anda bahagia selalu, dan juga anak-anaknya juga akan hidup sehat. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga Mas Boyke dan juga Mbak Preti atas nasihatnya hari ini. Gunakan teknologi laser, namanya Dokter Laser atau EquiLaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dan dengan spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ini terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan
diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, segera dapatkan equalizer atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau equalizer dari Gogomall. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.